Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai termokimia, khususnya mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Masuk ke materi, silakan terlebih dahulu Ananda untuk mencermati gambar berikut. Ketika kita sedang tidak enak badan atau merasa pegal dan juga nyeri, terkadang kita menggunakan koyo. Bagaimana rasanya menggunakan koyo saat badan terasa nyeri? Kulit yang ditempeli koyo akan terasa hangat atau panas. Koyo sendiri mengandung salisilat dan capsaicin. Mekanisme kerjanya dalam meredakan nyeri, yaitu melalui interaksi senyawa capsaicin dengan sel saraf. Hasil interaksi tersebut masuk ke dalam membran sel dan memberi sinyal ke otak sehingga terjadi reaksi eksoterm yang meresap ke dalam rasa nyeri. Apa itu reaksi eksoterm? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahasnya lebih dalam. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan perbedaan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama akan kita bahas yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Dengan kata lain, sistem akan membebaskan atau melepaskan kalor ke lingkungan. Contoh dari reaksi eksoterm itu sendiri, yaitu ketika kita melarutkan atau mencampurkan kapur tohor atau CaO ke dalam air, atau ketika kita melakukan pembakaran terhadap lilin, maka panas lilin akan menyebar ke lingkungan. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi bahwa suatu reaksi dapat dikatakan sebagai reaksi eksoterm? Ciri-ciri dari reaksi eksoterm yang pertama yaitu sistem membebaskan atau melepas kalor ke lingkungan. Yang kedua, suhu sistem akan lebih besar atau lebih tinggi dari suhu lingkungan, sehingga kalor akan keluar dari sistem ke lingkungan. Yang ketiga, entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga nilai perubahan entalpi atau delta H dapat dihitung dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka hasilnya akan kurang dari 0. Oleh karena itu, perubahan entalpi atau delta H dari reaksi eksoterm akan bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, silahkan memperhatikan grafik reaksi eksoterm berikut. Dalam grafik, entalpi dari reaktan akan lebih besar daripada entalpi produk, atau entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga nilai perubahan entalpi atau delta H yaitu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan sehingga hasilnya akan kurang dari 0 atau negatif. Atau Ananda bisa melihat bahwa dalam grafik reaksi eksoterm ditandai dengan anak panah yang mengarah ke bawah. Selanjutnya mengenai reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan, atau kalor akan masuk dari lingkungan ke sistem. Contoh dari reaksi endoterm ini adalah peristiwa melelehnya es batu.
Dalam hal ini, suhu lingkungan akan lebih tinggi daripada suhu es, maka kalor berpindah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi bahwa suatu reaksi masuk ke dalam reaksi endoterm? Ciri-ciri dari reaksi endoterm yang pertama yaitu sistem menyerap atau menerima kalor. Yang kedua, suhu lingkungan akan lebih besar dari suhu sistem, sehingga kalor akan mengalir dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Yang ketiga, entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga nilai perubahan entalpi atau delta H, yaitu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, akan lebih besar dari 0. Maka harga perubahan entalpi atau delta H dari reaksi endoterm akan bernilai positif. Grafik dari reaksi endoterm itu sendiri terlihat bahwa entalpi produk itu akan lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpinya atau delta H-nya itu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka hasilnya akan lebih besar dari 0, sehingga nilai dari perubahan entalpi atau delta H dari reaksi endoterm itu sendiri akan bernilai positif. Jadi, agar Ananda tidak bingung, Ananda bisa menghafalkan salah satu, yaitu misal reaksi eksoterm saja atau reaksi endoterm. Maka, ketika Ananda sudah hafal salah satunya, kita akan menyesuaikan. Misal, Ananda menghafalkan mengenai reaksi eksoterm. Berarti, reaksi endoterm itu merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Seperti itu. Demikianlah pembahasan mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.